Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Syaputra dengan username 019 kelas L1A. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai metode akustik dalam perikanan. Metode akustik dalam perikanan memanfaatkan gelombang suara seperti ekosonder atau sonar untuk mendeteksi keberadaan ikan di dalam perairan. Gelombang suara dipancarkan ke dalam air, lalu dipantulkan kembali oleh objek seperti ikan, sehingga dapat diketahui posisi, kedalaman, dan sebarannya, yang berguna dan mampu untuk menjangkau area yang luas dalam waktu yang singkat tanpa melakukan penangkapan langsung. Untuk pengolahan data tersebut dapat digunakan perangkat lunak seperti EcoView yang berfungsi untuk mengubah data mentah akustik menjadi informasi visual dan kuantitatif. Melalui EcoView dapat melihat pola distribusi ikan di dalam kolom air, menganalisis nilai target strength, serta mengidentifikasi bentuk dan perilaku gerombolan ikan. Walaupun identifikasi spesies tidak selalu pasti, data ini dapat dipadukan dengan hasil tangkapan untuk meningkatkan kecepatan analisis. Dalam pendugaan kelimpahan ikan, metode akustik yang diolah dengan EcoView berperan karena mampu menghitung kepadatan ikan berdasarkan intensitas pantulan suara. Nilai ini kemudian dikonversi menjadi estimasi jumlah dan biomasa ikan di satu perairan. Sehingga sehingga akustik dapat menjadi metode yang efektif dan relatif ramah lingkungan untuk survei stok ikan. Dan selanjutnya akan saya lakukan pengolahan data melalui EcoView. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke EcoView. Yang pertama itu kita klik file, new. Sini kita add, kita masukkan data akustik. Masukkan ketiga-tiganya. Kita klik open. Lalu kita pilih ekogram. Nah, selanjutnya itu kita ke properties. Sini kita apply semua. Di bagian display ini kita ganti juga. Ini ke grid. Ini kita pilih pin number. Dan untuk show div kita pilih. Selanjutnya kita ke kalibrasi. Untuk apply kalibrasi setting ini kita pilih yang manual dan kita klik yang kalkulator. Nah, di sini kita salin dan kita pindahkan. Yang pertama itu untuk sound speed. Dari sini juga kita cari nilai absorpsi koefisien paling mudah. Kita tambahkan. Lalu kita apply, kita klik OK. Nah, selanjutnya itu di sini kita akan lanjutkan untuk melihat apakah ada gerombolan ikan dari ping 70 sampai 700, maksudnya sampai ke ping 1500. Sini bisa kita lihat. Kita klik kanan, lalu kita pilih yang integrate selection. Nah, di sini bisa kita lihat nilai SPMIN, SPMINIUM, NASC, ABC, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa salin untuk nilai SPMIN, lalu kita masukkan ke Excel yang telah kita buat sesuai dengan template ini. Selanjutnya bisa kita salin juga untuk data-data yang ada di satu Excel.
Nah, di sini untuk mengetahui kedalamannya itu bisa kita lihat di atas ini, di mana pada objek ini itu untuk kedalamannya itu di 10,33 meter. Lalu kita masukkan di sini 10,34 meter. Lalu untuk mencari X sama length ini, kita masuk ke review dan kita pilih yang ini, tape measuring. Di sini kita klik. Nah, di sini bisa kita lihat di mana panjang yang telah kita rektangle itu di 13,49. Kita masukkan di sini untuk 13,49. Nah, dan selanjutnya itu ini kita ukur juga tinggi. Ini 2,53 meter. Untuk jam sama pinnya ini bisa kita lihat. Untuk jamnya itu bisa kita lihat dari bawah sini, dimana pada objek ini di jam atau di menit 9:47 9:47.53 9:47.53. Untuk pinnya sendiri di sini bisa kita lihat, kita letakkan kursor di objek dan kita bisa lihat di sebelah kedalaman tadi. Di sini pinnya itu di 934. Untuk longitude dan latitude sama, kita klik objeknya ini, kita lihat yang di bawah sini itu sini untuk longitude dan ini untuk latitude 105 11. Di sini menggunakan rumus sama dengan 40 105 ditambah 40 11 titik 69 dibagi 60. Lalu kita gunakan untuk latitude sama, kita lihat juga sini 40.11. Sini dengan rumus sama dengan minus 45 ditambah 40.11 dibagi 60. Kita enter. Untuk nilai koefisien ini kita lihat dari dimension tadi yang absorption coefficient. Sini bisa kita ambil, kita tempel. Sama untuk sound speednya juga bisa kita salin. Ini bisa kita dekat ke bawah untuk mengikuti GTS dan SV. Untuk push length ini bisa kita lihat pada detail ini. Untuk push length-nya itu di push length-nya itu di 0,32. Untuk major dan minor sama, kita bisa lihat di detail ini. Di sini untuk major dan minor itu dinilai 31. Lebihnya di sini ini bisa kita grab. Dan akan dilanjutkan dengan objek lainnya, dimana di sini bisa kita rekan lagi bentuknya. Kita klik kanan, drag and selection. Nah, di sini kita masukkan aja untuk min ke Excel.
Bisa kita masukkan mencari objek secara berulang sampai pin 1500. Lupa di save biar tidak hilang datanya karena EcoView ini sering terkeluar sendiri. Baik, setelah kita masukkan seluruh data yang telah kita dapat melalui EcoView, sini sudah sampai pin 1500 dan sudah saya pindahkan ke Excel dan ini hasilnya. Selanjutnya itu kita akan lakukan save. Yang pertama itu file, sini bisa kita save as, bebas filenya di mana. Sini bisa kita namanya dengan kelimpahan ikan. Nah, untuk formatnya ini atau tipe tipe penyimpannya ini txt. Lalu kita klik save dan akan kita lanjutkan dengan pengolahan melalui ArcGIS. Baik, selanjutnya masuk ke ArcGIS. Yang pertama itu kita tes HP. HP sudah masukkan, kita ke file, tarik data, RPC data, kita masukkan data yang kita unggah di ArcGIS. Next. Densitas ikan, lalu WGS 19 akan depan. Oke, klik OK. Ini bisa kita zoom. Kita pilih edit simbol. Untuk tipenya ini bisa kita pilih yang karakter, dan untuk fontnya ini kita pilih yang SD Archival ikan dan pilih yang simbol ikan. Ini bisa kita atur juga ukuran dan warna ikan. Kita klik OK. Simbol
Baik, yang selanjutnya itu bisa kita klik kanan pada kelimpahan ikan. Kita pilih yang properties. Di sini kita ke simbologi. Nah, untuk kategorinya ini kita masukkan, untuk value-nya ini kita masukkan itu kepadatan atau individu per 1000 meter kubik. Lalu kita klik OK. Nah, untuk mengganti angka-angka ini menjadi nilai kepadatan, itu bisa kita ke properties, kita ke label. Di label field ini kita pilih yang kepadatan ini, karena sebelumnya itu time, kita pindahkan atau kita ubah menjadi kepadatan. Lalu kita klik OK dan akan kita lakukan layout. Ini adalah hasil layout dari peta pendeteksian dan pendugaan kelimpahan ikan di Provinsi Lampung, di mana bisa kita lihat pada peta ini kelimpahan ikan ditunjukkan oleh nilai kepadatan atau individu per 1000 meter kubik yang tertera di setiap titik hasil deteksi akustik. Nilai tersebut merupakan hasil konversi dari intensitas pantulan gelombang suara atau echo yang kemudian diolah menggunakan EcoView sehingga menghasilkan estimasi jumlah ikan dalam volume air tertentu. Semakin besar angka yang ditampilkan, maka semakin tinggi pula kelimpahan ikan di lokasi tersebut. Bisa dilihat juga pada peta bahwa kelimpahan ikan tidak merata melainkan terkonsentrasi pada beberapa titik tertentu. Nilai tertinggi sekitar 31.000 sampai 35.000 individu per 1000 meter kubik menunjukkan adanya agregasi atau gerombolan ikan dalam jumlah yang besar. Biasanya terjadi di daerah yang kondisi lingkungannya mendukung seperti ketersediaan makanan atau arus yang membawa nutrien. Sementara nilai yang lebih rendah sekitar 800 sampai 2000 individu per meter kubik per 1000 meter kubik ini menunjukkan area dengan kepadatan ikan yang relatif sedikit atau penyebaran ikan yang lebih jarang. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.